sebagai orang Kristen, jadilah solusi bagi orang lain. Siapapun pasti kita akan menemukan orang-orang yang akan butuh pertolongan kita. Artinya orang yang dalam masalah butuh solusi, maka kehadiran kita juga harus memberi solusi kepada orang lain. Sampai kapan Yesus segala Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi di dalam nama Yesus. Kita bersyukur kita dipertemukan di channel ini untuk saya boleh berbagi firman Tuhan kepada kita. Kiranya kita boleh bangun dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang baik. Saudara-saudara juga yang menonton renungan ini yang sudah berada di tempat pekerjaannya, kita bersyukur saudara boleh sampai di tempat pekerjaan itu semua karena pertolongan Tuhan. Saudara-saudara, mari terima firman Tuhan ini untuk pertumbuhan iman kita. Firman Tuhan dan renungan bagi kita di pagi hari ini di dalam Yohanes pasal 21 ayat 5 dan 6. Firman Tuhan tertulis, kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Saudara-saudara, setiap kita pasti selalu dilanda dengan masalah-masalah. Di setiap masalah yang ada menjadi beban bagi kita jika kita tidak mendapatkan solusinya. Oleh karena itu, setiap kita yang sedang berada di masalah dalam sebuah perkara, kita pasti butuh solusi. Sebagai anak yang sedang dalam masalah sekolahnya, butuh solusi dari orang tua. Kita karyawan, kita guru, dan siapapun di antara kita, apapun status kita dan dimanapun kita bekerja, kita pasti butuh solusi. Jangankan yang kita yang bekerja di luar rumah kita di dalam keluarga kita, sebagai suami, sebagai istri, juga butuh solusi dalam membahas hal-hal yang berkaitan tentang kebutuhan di dalam keluarga kita. Saudara-saudara, firman Tuhan yang kita baca di pagi hari ini adalah situasi para murid, di mana ini adalah beberapa kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Dan situasi ini, murid-murid yang saat itu adalah Petrus dan beberapa murid yang lain kembali kepada pekerjaan semula mereka. Tentunya mengapa mereka kembali dari pekerjaan mereka? Ini mungkin masalahnya, kebutuhan mereka mungkin sudah tidak ada. Ya, karena mereka sudah dilanda duka cita, mereka sedang khawatir, mereka sudah cemas karena guru mereka sudah meninggal dan mereka tidak bertemu dengan guru mereka. Bahkan banyak tantangan mereka hadapi, akhirnya mereka kembali ke pekerjaan mereka karena mereka harus menghidupi keluarganya. Tapi saudara-saudara, dalam ayat ini, dalam perikop ini, kita menemukan masalah yang mereka hadapi. Sebagai pelaut tentu ia tahu waktu-waktu di mana kapan ikan bisa masuk ke jalan. Sebagai pelaut atau nelayan, mereka sudah tahu musim-musim. Musim apa yang paling cocok untuk berangkat pergi mencari ikan, dan yang mereka lakukan itu sudah pas waktunya. Mereka pergi malam hari, tetapi yang terjadi saudara-saudara, mereka tidak mendapatkan apa-apa, satu ekor pun ikan mereka tidak dapat apa-apa. Sehingga Yesus hadir melihat situasi mereka dan Yesus bertanya kepada mereka tentang lauk pauk, dan mereka jujur mengatakan tidak ada. Saudara-saudara, perkataan ini adalah perkataan di dalam masa beban. Mereka akhirnya gini, tidak ada itu, mereka sudah kecewa gitu. Mereka sudah punya masalah. Tidak ada solusi bagi mereka. Mereka mau pulang, ada keluarga yang sudah menunggu bawaan mereka. Mereka mau lanjutkan, sudah siang bolong sekali. Apa yang mereka lakukan? Tidak ada solusi, saudara-saudara. Tapi saat itu Yesus hadir memberi solusi. Kehadiran Yesus pada saat itu memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Solusinya apa? Yesus bilang, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu." Ketika mereka berbuat kembali dan beriman, maka yang mereka dapatkan lebih dari cukup. Yang mereka dapatkan adalah sesuatu yang tidak mereka pikirkan, dan yang mereka dapatkan itu adalah mukjizat. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus,
Dalam firman Tuhan ini, Yesus ingin mengajarkan kita bahwa setiap kita pasti punya masalah, tetapi ada solusi yang paling baik yang harus kita lakukan, yaitu kita harus datang kepada Tuhan. Yesus menghadirkan dirinya kepada kita untuk kita mau datang kepada Dia. Dan kehadiran Yesus dalam hidup kita adalah solusi dalam setiap persoalan perkara yang kita hadapi. Saudara-saudara, kalau saja Yesus tidak hadir saat itu kepada mereka, barangkali mereka mungkin pulang dengan tangan kosong. Tetapi Yesus tidak akan membiarkan hal itu. Yesus mengasihi murid-muridnya, walaupun ini juga menjadi teguran keras kepada murid-muridnya karena mereka kembali kepada pekerjaan lama mereka yang seharusnya pergi memberitakan Injil. Tapi di sisi lain, Tuhan ingin mengubah, Tuhan ingin memberikan solusi atas masalah yang mereka hadapi. Saudara-saudara, jika Yesus hadir memberikan solusi bagi murid-muridnya, jika Yesus hadir bagi kita memberikan solusi atas perkara, atas masalah yang kita hadapi. Ada masalah A, ada tiba-tiba solusi yang tidak kita pikirkan, masalah A selesai. Ada perkara B, demikian juga solusinya ada saja tidak kita pikirkan. Semua itu anugerah Tuhan. Maka jika Yesus hadir dalam kehidupan kita memberikan solusi atas masalah kita, maka kita juga harus belajar menjadi solusi bagi sesama kita. Jadilah solusi bagi keluarga. Jika istrimu membutuhkan saranmu sebagai suami, berikanlah solusi dengan penuh bijaksana. Atau sebaliknya, sebagai suami, sebagai istri, jika suamimu ingin meminta solusi darimu atas persoalan pekerjaan, atas apa yang dikerjakan di rumah, berikanlah solusi yang bagus. Ketika ada anak-anak meminta saran dari kita sebagai orang tua, mari kita berikan saran bagus. Kita berikan solusi yang bagus, yang baik, yang akhirnya mereka terkesan, saudara-saudara. Terlebih-lebih daripada itu, sebagai orang Kristen, jadilah solusi bagi orang lain. Siapapun pasti kita akan menemukan orang-orang yang akan butuh pertolongan kita. Artinya orang yang dalam masalah butuh solusi, maka kehadiran kita juga harus memberi solusi kepada orang lain. Karena kita ini anak Tuhan, karena kita juga mendapatkan solusi dari Tuhan, maka kita sebagai perpanjangan tangan Tuhan untuk kita juga menjadi solusi bagi orang lain. Amin. Kiranya firman Tuhan yang boleh disampaikan kepada kita di pagi hari ini mendorong kita kembali menjadi pribadi-pribadi yang mampu, yang mudah, yang senang memberikan solusi bagi orang lain. Sebagaimana Yesus datang pada saat itu kepada murid-muridnya, memberikan solusi, menyatakan mujizat, memberikan jalan keluar dari setiap persoalan yang mereka hadapi. Demikian pun kita. Kalau kita tidak punya materi untuk menolong mereka, paling tidak dengan doa kita, dengan saran ide berupa nasihat-nasihat yang kita berikan, itu pasti menjadi berguna bagi mereka. Kiranya Tuhan menolong kita dalam firman Tuhan ini. Tuhan dimuliakan dan terima kasih waktu yang baik yang saudara berikan. Selamat beraktivitas, selamat berjuang menjadi pribadi pemberi solusi bagi sesama keluarga dan gerejanya. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Shalom.